Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih umrah yang membahas tentang beberapa situs-situs Islami di sekitar Madinah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan Masjid Quba dan salat di dalamnya, nah berikutnya kita akan sebutkan situs Islami destinasi, mungkin kata istilah orang sekarang ya, yaitu beberapa tempat
yang hendaknya dikunjungi, ya, ziarah, yaitu ke pekuburan Baqi'. Pekuburan Baqi'. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Baqi' disebut juga dengan Baqi' al-Gharqad. Baqi' al-Gharqad ini merupakan pekuburan kaum muslimin yang ada di Madinah. Kuburan kaum muslimin yang ada di Madinah. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kuburan ini kuburan yang bisa dikatakan kuburan utama bagi penduduk Madinah Al-Munawwarah. Bahkan itu semenjak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisinya ini dekat dengan Masjid Nabi. Dia arah sebelah kanan, ya, arah sebelah kanan, ya, dari arah kiblat kalau kita menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita ingin berkunjung ke Baqi', kuburan Baqi', itu maka dia di sebelah, sebelah kiri, bukan sebelah kanan, ya, sebelah kiri dari kiblat kalau kita menghadap ke arah kiblat, ya, di masjid. Kalau kita berposisi dalam masjid kemudian kita menghadap kiblat, maka kuburan Baqi' itu ada di sisi atau di arah kiri kalau kita menghadap kiblat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kuburan ini kuburan yang ada semenjak zaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kuburan ini dia tidak sembarangan bisa dibuka saat ini, ya. Tidak bisa masuk ke dalam, ya, dengan sesuka hati karena dikunci, ya, gerbangnya. Dibuka kalau waktu-waktu ada jenazah yang mau dikuburkan. Dan insyaallah ta'ala selalu ada hampir setiap sholat 5 waktu itu jenazah yang dikuburkan. Karena ada yang meninggal, kemudian disolatkan, ya, di Masjid Nabawi, kemudian nanti baru dikuburkan. Nah ketika itulah, ya, kuburan Baqi' itu gerbangnya dibuka. Maka kalau mau ziarah dipersilahkan, demikian. Ingat dia sebelah kiri, ya. Dia sebelah kiri dari Masjid Nabawi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini kuburan yang kita katakan tadi kuburan utama yang ada di Madinah bagi penduduk Madinah Al-Munawwarah. Kuburan ini ada semenjak dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya. Bahkan dikuburkan di Baqi' ini, ya, beberapa orang sahabat yang mulia, ya, beberapa orang sahabat yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan bahwasanya ada 10.000 sahabat yang dikuburkan di Baqi' ini. Ada 10.000, ya, yang dikuburkan di Baqi' ini. Di antaranya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga yang wafat di Madinah, maka beliau dikuburkan di Baqi'. Begitu juga para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin,
istri-istri Nabi yang berjumlah 11 ya. Nah itu dikuburkan di kecuali ya istri Nabi, 2 orang istri Nabi yaitu Khadijah dan Maimunah. Jadi istri Nabi semuanya dikuburkan di Baqi kecuali 2 orang yaitu Khadijah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Begitu juga dikuburkan di Baqi putri beliau yaitu Fatimah. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan ya di Baqi. Dan anak beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibrahim juga dikuburkan di Baqi. Abbas paman beliau juga dikuburkan di Baqi. Bibi beliau sallallahu alaihi wasallam ya Sofiyah juga dikuburkan di Baqi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga dikuburkan di Baqi. Hasan ibnu Ali juga dikuburkan di Baqi. Ali bin Al-Husain, Muhammad Bakir, Ja'far As-Sadiq juga dikuburkan di Baqi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah inilah dia Baqi. Ya. Kuburan utama bagi penduduk Madinah Al-Munawwarah semenjak ya masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisinya tadi sebelah kiri masjid ya Nabawi, Masjid Nabi ya. Kalau kita menghadap ke arah kiblat. Sampai sekarang masih dikuburkan ya orang-orang yang meninggal ya di Baqi. Ya. Sekarang masih seterusnya ya dikuburkan. Dan Baqi ini diperluas ya. Diperluas. Tadi kita sebutkan Baqi yang dimasukkan di sini adalah Baqi Al-Gharqad. Kenapa? Karena ada pohon gharqad di dalamnya. Dan ini berbeda dengan Baqi Az-Zubair, Baqi Al-Khayl, Baqi ya Khab Jabah ya. Begitu juga Baqi Al-Khadamat. Jadi ada beberapa istilah Baqi ya, jangan sampai nanti keliru ya. Tapi kalau disebutkan dengan Baqi itu maksudnya nanti Baqi Al-Gharqad, bukan Baqi yang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya tidak ada dalil khusus, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus tentang keutamaan dikuburkan di Baqi. Enggak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan khusus ya dikuburkan di Baqi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang ada adalah keutamaan untuk bisa ya wafat di Madinah. Nah kalau wafat di Madinah pada umumnya nanti akan disolatkan di Masjid Nabawi lalu dikuburkan di Baqi. Nah gitu. Tapi keutamaannya bukan keutamaan dikuburkan di Baqi, tapi wafat di
Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya dari Nafi' rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mampu untuk dia meninggal dunia di Madinah, maka hendaklah dia meninggal dunia di sana, karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal dunia di Madinah. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan lafaz seperti ini, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashhadu liman mata biha. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya siapa saja yang mampu di antara kalian untuk meninggal dunia di Madinah, maka hendaklah dia lakukan. Karena sesungguhnya aku bersaksi, menjadi saksi bagi orang yang meninggal dunia di sana. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, ini keutamaan wafat di Madinah. Tapi ya bukan lantas menjadi bolehnya membunuh diri di Madinah gitu maksudnya. Ya mungkin kalau dia sakit di Madinah, merasa senang sakit di Madinah, kayaknya mau mati di Madinah kan gitu ya. Rupanya sembuh. Begitu sembuh mau berangkat pulang, akhirnya gantung diri. Kenapa? Nah, pulang nanti mati di Indonesia. Gantung diri di hotel Madinah, ya nggak gitu ceritanya ya. Nah, bukan lantas ini kebolehan untuk membunuh diri agar mati di Madinah, tidak demikian. Maksudnya ya kalau dalam kondisi sakit ya atau memang pingin tinggal di Madinah, maka ya ada orang memang begitu ya. Ya ada orang yang dia ke Madinah meminta pengen mati di Madinah, kemudian dikuburkan nanti di Madinah seperti tadi di Baqi begitu ya. Nah, maka dia lakukan berangkat ke sana sampai sakit dan meninggal dunia di sana ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Contohnya jemaah haji atau jemaah umroh yang sakit, dia lebih memilih untuk tetap di Madinah sampai dia meninggal dunia. Yang seperti ini masuk ke dalam hadis yang kita sebutkan ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat dari salah seorang sahabat yang memang pingin meninggal dunia di Madinah. Ya kalau sudah meninggal dunia di Madinah nanti akan dikuburkan di Baqi. Sampai-sampai berdoa minta sama Allah untuk mati di Madinah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini dalam kitab Sahih Bukhari. Annahu kana yaqulu, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah berdoa begini, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa ja'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku itu di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madinah.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Nah, ini ya keutamaan meninggal dunia di mana? Di Madinah. Ya, tentunya nanti akan konsekuensinya dikuburkan di Baqi'. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, sudah berapa menit? Setengah jam ada? Ada setengah jam, ya. Kita buka sesi soal jawab. Insyaallah ta'ala masih kita akan bahas ya terkait dengan tempat-tempat destinasi yang lainnya. Ya. Insyaallah ta'ala. Tapi pada pertemuan yang akan datang, seperti contohnya Uhud akan kita bahas ya, insyaallah ta'ala. Baik, ada yang mau tanya? Silakan. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Abang saya memiliki penyesalan yang terlalu besar terhadap ayah saya. Qadarullah, ayah saya sudah wafat. Ada permintaan ayah yang abang saya tolak, yang abang saya menolaknya. Waktu ayah sakit dahulu, ayah bilang ke abang, ayah mau sholat, tapi abang tidak bantu ayah untuk sholat karena ayah sedang terbaring sakit. Jadi penyesalan bagi abang sekarang ini. Abang saya bertanya, apa yang harus dilakukan Ustadz untuk menebus dosa kepada ayah? Bismillah, semoga Allah jadikan kita anak-anak yang soleh bagi orang tua kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, orang yang sakit itu masih wajib sholat, ya. Orang yang sakit itu masih wajib sholat. Dan sholatnya sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sakit tersebut adalah sakit yang menghilangkan kesadaran atau menghilangkan akal. Maka ketika itu tidak ada kewajiban. Tapi kalau sakitnya, akalnya sehat, ya, walaupun badannya sakit, maka tetap wajib sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nabi SAW pernah bersabda kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Hadis riwayat Al-Bukhari. Salatlah dalam kondisi berdiri. Kalau tak mampu maka duduk. Maka kalau tak mampu ya maka berbaring, demikian. Tapi bila ternyata ketika hendak sholat itu tidak ada seorang pun yang membantu, maka sebenarnya tetap wajib sholat.
Contoh, tidak ada orang di sekitarnya yang bantu, atau ada orang tapi nggak mau bantu, maka tetap sholat. Bagaimana sholatnya? Semampunya. Nggak berwudu Ustaz. Kalau mampu menggunakan air maka berwudu. Tapi kalau nggak mampu karena nggak bisa bergerak contohnya, ya nggak bisa turun dari tempat tidur, ya nggak ada pula yang membimbing, mengarahkan, membantu. Ada orang tapi juga tak membantu, maka bisa tayamum. Walaupun bisa menggunakan air dan ada air, tapi masalahnya nggak bisa sampai kepada air. Kenapa? Sakit, paham ya? Maka tayamum saja, lalu sholat. Bagaimana dengan najis dan kotoran yang ada? Maka itu dimaafkan karena tak ada yang bantu, tetap sholat. Tapi kalaupun tidak sampai ya pemahaman seperti ini kepada orang yang sakit itu, maka mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Karena keinginannya yang mau sholat ternyata tertahan ya dengan kondisi tersebut. Lalu dia memahami bahwasanya kalau tidak berwudu maka jadi nggak sah sholatnya. Jadi itu menundanya untuk sholat. Mudah-mudahan niat baiknya untuk melakukan sholat tapi terhalang, ini dihitung oleh Allah dan sudah menggugurkan kewajibannya. Demikian. Adapun orang di sekitar yang tidak membantu orang yang sakit tersebut, maka dia berdosa dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu bagaimana kondisi seperti ini? Ya, maka bertobat. Abang tersebut harus bertobat. Karena sesungguhnya wajib bagi dia membantu ayahnya untuk apa? Salat ketika itu. Bertobat dia kepada Allah. Demikian. Adapun sang ayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya ampunkan dia karena niatnya. Yang saya pahami adalah ayah tersebut dia mau sholat dan sah sholat kalau dia berwudu atau dibantu untuk berwudu, tapi tidak ada yang bantu. Karena tak berwudu, maka dalam keilmuannya tidak sah sholatnya, paham ya? Nggak ada yang bantu, sehingga dia tidak sholat. Tapi niatnya ada. Padahal sesungguhnya tetap saja wajib sholat, paham ya? Sebenarnya begitu. Tapi begitulah karena keilmuan. Ketidaktahuan, kesalahan atas dasar ketidaktahuan maka dimaafkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Demikian, ya. Nah, tinggal si abang ini. Kalau ayah insya Allah mudah-mudahan niat baiknya itu sudah menggugurkan kewajibannya, mudah-mudahan dicatat di sisi Allah. Adapun sang abang itu anaknya, ya anak dari yang meninggal dunia ini, ayah ini, dia bertobat kepada Allah, ya karena itu kesalahan, ya wajib bagi sebenarnya untuk membantu orang tuanya beribadah, sholat, demikian. Ini yang pertama, bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah banyak-banyak kirim pahala kepada orang tua. Bagaimana? Maka bisa lakukan dengan cara yang umum dan bisa dengan cara yang khusus. Cara yang umum bagaimana? Cara yang umum adalah melakukan segala bentuk amal-amal soleh. Karena amal soleh seorang anak pahalanya itu akan sampai kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak. Asalkan keduanya muslim, maka sampai itu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Apabila seseorang manusia itu mati, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Sedekah berupa harta, benda yang ini manfaatnya mengalir lalu pahalanya mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimiliki yang pernah diajarkan
lalu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, anak, lihat anak kata Rasulullah, anak yang dia melakukan amal soleh yang mendoakan kebaikan. Jadi lakukan amal-amal soleh, ini akan mengalirkan pahala kepada orang tua tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya, anak tersebut. Dan doakan kebaikan untuk orang tua. Demikian, ya. Bukan hanya doa saja, tapi amal soleh ini akan sampai kepada orang tua. Demikian, ya, seperti itu. Kemudian ini amal secara umum, itu amal soleh, sesuatu yang bisa dilakukan ya untuk kirim pahala kepada orang tua. Amal soleh apa saja? Kalau yang khusus tadi doa, silakan berdoa. Ya, doa apa yang terbaik? Doa ampunan untuk orang tua. Jadi mohon ampun kepada Allah untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Walil mu'minin wal mu'minat, orang-orang beriman laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Ya, doa seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, turfa'u lil maiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat orang yang sudah meninggal dunia setelah kematiannya. Maka dia bertanya, ay rabbi ma hadhihi, wahai Rabbku, karena dia meninggal dunia ketemu sama Allah, dia tanya, wahai Rabbku, mahadihi, ini balasan atas amal apa? Kenapa dia bertanya? Padahal setiap orang yang meninggal dunia, dia akan lihat amalannya yang dilakukannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan sebesar biji zarah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Siapa saja yang melakukan sebesar biji zarah dari keburukan, dia melihatnya. Jadi dia lihat amalannya. Tapi kok dia bertanya, ini amalan apa? Tahu nggak kenapa dia tanya? Karena dia itu balasan atas amal yang dia tidak lakukan. Paham ya? Makanya dia tanya. Karena amalan-amalan yang sudah dilakukan ditampakkan kepada dia, itu amalan dia, dan dia mengakuinya. Ternyata dia mendapatkan ketinggian derajat itu atas dasar bukan amalan dia. Makanya ditanya, ay rabbi mahadihi, wahai Rabbku, ini balasan amal, ini balasan ya atas amal apa? Ditanyakan, karena dia nggak merasa beramal, kok dia dapatkan? Maka dikatakan kepada dia, qila lahu, dikatakan kepadanya, waladuka istaghfaralaka. Nah, ini baru ketahuan. Anakmu mohon ampun untukmu. Paham ya? Kalau dia yang beramal, nggak perlu tanya kenapa. Ya itu amalan dia dan dia tahu. Oh ya ini amalan saya. Tapi ketika dia ya mendapatkan balasan amalan yang dia nggak merasa buat, dia bertanya, ini balasan amal apa? Ternyata itu amalan anaknya, berupa apa? Waladuka istaghfarolaka, anakmu mohon ampun untukmu. Nah, maka banyak-banyak mohon ampun untuk orang tua. Nah, di sini pentingnya kita punya anak satu. Maka berikutnya pentingnya kita punya istri, makanya nikah. Nah, gitu dia, kan gitu ya. Gimana kalau bisa punya anak kalau nggak nikah? Maka menikah, ya, menikah lagi, nah gitu, supaya banyak anak, ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini manfaat besar anak yang tahu agama, yang dia akan beramal soleh, karena anak yang tahu agama, belajar agama, pasti dia akan beramal soleh insyaallah ta'ala.
dan dia akan mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Ini untungnya sudah mati masih memberikan kebaikan kepada orang tuanya, masih berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, seperti itu. Untung, ya. Maka jangan kita takut untuk mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak kita. Jangan takut. Pendidikan, ya, agama bagi anak kita. Berapa yang kita keluarkan itu sudah terhitung sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Infak fisabilillah. Mengeluarkan harta di jalan Allah. Kadang ada orang tua yang pelit, mengeluarkan harta, pengennya korting-korting, ya kan? Tapi kalau untuk kebutuhan apa? Rumah tangga, mobil, rumah lagi, ya gitu kan? Apalagi tuh perkakas dalamnya. Oh, pengen banget dia. Tapi kalau dikeluarkan biaya untuk anaknya, pelit, medit, celekit, amit-amit, nah, gitulah dia. Padahal, Masya Allah, itu infak di jalan Allah. Udah gitu hasilnya anak jadi soleh. Paham gak? Nah, itu mengalirkan pahala lagi sama dia. Infak itu dapat pahala dia, kemudian bahkan pahalanya gede karena nafkah wajib. Bukan infak sunat ini. Wajib karena pendidikan anak wajib sama dia. Dia gak bisa dididikkan sama orang, dikeluarkan biaya, paham kan? Wajib itu. Nafkah bagi anak tersebut. Besar pahalanya, besar. Sudah gitu hasilnya anak jadi soleh. Kalau laki-laki. Kalau perempuan solehah. Ya untung lagi mengalir. Makanya jangan males itu. Ustaz ngomong gini karena praktisi pendidikannya. Iyalah, samanya kita. Saya juga punya anak. Bayar juga nya kita. Ketika ya, masukkan anak ke pesantren, sekolah agama, ya bayar juga, bukan gratisan. Bayar. Walaupun terkadang dikasih potongan itu. Tapi bayar juga, bukan gratisan full gitu loh, paham ya? Baik ya. Jadi maksud saya adalah jangan merasa berat mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak. Wajib biaya yang kita keluarkan itu pahalanya lebih besar ketimbang infak-infak yang lain. Kalau kita infak ke masjid saja, lebih besar infak untuk fisabilillah dalam pendidikan anak karena wajib. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, jadi begitu. Baik. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, ini jadikan diri sebagai anak yang soleh, melakukan amal-amal soleh. Kirim pahala kepada orang tuanya yang bersifat umum tadi apa? Amal-amal soleh. Yang khusus apa? Mohon ampun untuk orang tua. Apalagi berikutnya? Nah, berikutnya adalah ya sedekah dengan niat untuk orang tua. Pahalanya. Ya. Jadi ikhlas karena Allah sedekahnya, tapi nanti pahalanya untuk orang tuanya. Salah seorang ulama namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia pernah datang kepada Nabi melaporkan tentang kondisi yang menyedihkannya. Dia katakan, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah wafat. Wa ana ghaibun anha, sementara aku tidak ada di sisinya ketika dia wafat. Sedih rupanya dia. Yang gitu ya, kalau ada zaman Nabi dulu saja, para sahabat tuh kalau mati orang tuanya, dia nggak di sisinya, sedih rasanya. Makanya jangan jauh-jauh lah sama orang tua. Ini kadang kita ini jauh-jauh kali sama orang tua. Cari rezeki jauh-jauh gitu ya. Padahal sama ajanya. Rezeki itu tetap datang dia, akan datang dia. Kalau dijadikan kita kaya di negeri orang, pasti negeri sendiri pun kaya. Nggak kemana rezeki itu. Ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Sedih ternyata sahabat ini ketika wafat ibunya dia nggak ada di sisinya. Maka dia pun bertanyalah kepada Nabi untuk menghibur dirinya dan untuk bisa memberikan hal yang mungkin bagi dia itu menyenangkan ibunya. Maka dia katakan begini, ya, ayam fa'uha, ya, syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat baginya sesuatu yang aku sedekahkan untuknya. Jadi bersedekah tapi pahalanya untuk orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Naam, iya, bermanfaat. Wah, cocok lah kan, sedekah. Nah begitu. Apalagi kalau sedekahnya ternyata dibuat permanen. Apa itu contohnya? Lagi pembebasan lahan untuk masjid atau untuk, ya, rumah tahfidz gitu ya, udah langsung dikeluarkan biayanya. Kenapa? Pasti ini ngalir terus, gitu dia. Karena selama ada pendidikan tersebut akan ngalir pahalanya. Nah gitu, terus demikian. Nah gitu, ya. Baik. Nah ini barangkali yang bisa membuat, ya, penebusan bagi orang tua. Agar orang tua juga gini, ya, mungkin dia kecewa juga dengan anak mungkin ya ketika si anak tersebut enggak memenuhi perintahnya untuk membantunya sholat, mungkin kecewa sampai dibawa mati, sampai ketemu Allah jadi masalah ternyata, ditanyain mungkin gitu ya, karena ditanyain itu. Tapi kalau saya mudah-mudahan selamatlah karena niat baiknya, yang salah itu anaknya tadi. Nah ternyata gitu kirim pahala untuk orang tuanya, disampaikanlah kepadanya gitu kan. Orang tuanya malah senang di akhirat, Masya Allah ya. Maksudnya di alam barzakh itu senang dia. Dia dapat apa? Ditinggikan derajatnya karena dimintakan ampun. Tadi kan ketika orang yang mati tadi itu tinggi derajatnya, dia kan nanya, wahai Rabbku ini apa? Gitu kan, anakmu mohon ampun untukmu. Ya kalau dikatakan anakku yang mana kan gitu, anakku banyak. Ya. Oh anakmu si fulan, contohnya begitu. Ya kak, tentunya kan dia pengen tanya kan, bisa jadi dia tanya. Lawang pahala amalan ketinggian derajat itu dia tanyakan gitu kan. Cuma berakhir hadis itu sampai anakmu mohon ampun untukmu, begitu. Bisa jadi kan nanti disampaikan anakmu si fulan mohon ampun untukmu kan begitu. Nah seperti ini yang kita inginkan. Makanya bagi anak-anak yang duralek, atau durhaka lek. Nah gitu ya, saking durhakanya besar kali sama orang tuanya, sampai mati orang tuanya ini dalam kondisi mungkin mengenaskan, sakit hati sama anaknya. Nah kalau anak tersebut ternyata sudah tobat, cobalah kasih kabar orang tua dengan apa? Dengan apa? Tadi mohon ampun untuk orang tua kepada Allah. Ya Allah ampunilah orang tuaku. Nanti kan disampaikan. Apa enggak senang nanti orang tua di sana itu? Ternyata anakku sudah tobat, buktinya dia kirim pahala, mohon ampun untukku, gitu. Belum lagi nanti kalau dia sedekah untuk orang tuanya, insya Allah sampai, begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita membeli kendaraan dengan surat yang tidak lengkap? Misalnya mobil hanya ada STNK-nya saja. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal lagi baik ya. Kalau kendaraan yang mau kita beli tidak lengkap surat menyuratnya, yang ada cuma STNK ya. Adapun BPKB itu tidak ada. Maka pastikan dulu bahwasanya yang menjualnya memang pemiliknya atau orang yang menjadi wakil dari pemiliknya. Jangan sampai kita malah kena masalah, dianggap penadah. Betul kan? Bisa enggak? Penadah, penampung, wah kita beli pakai duit, kita malah nanti kehilangan barang, kita masuk penjara, dianggap apa? Penadah, begitu. Bahaya kan? Nah, maka pastikan dulu. Dan kalau itu, kenapa kita harus pastikan? Karena
jual beli barang yang itu bukan dimiliki oleh orang yang menjual, atau dia bukan sebagai wakil dari orang yang memiliki barang untuk dia jualkan, maka ini tidak sah sama sekali. Kata Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak, jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Ya, jadi jangan dibeli, jangan dijual, nah, gitu. Nggak sah. Makanya pastikan itu barang milik sang penjual atau dia adalah sang penjual ini wakil dari si pemilik barang, begitu. Kadang ada orang juga kan STNK-nya kadang kan diletakkan di jok gitu kan. Nah, dia tinggal buka pakai kunci dia. Jadi apa katanya? Mungkin alasannya begini. Apa katanya? Apa yang ada di permukaan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik Allah tinggal minta sama Allah, ya Allah aku minta. Jadi begitu lihat ada barang-barang mewah di jalanan gitu, dia oh ini milik Allah, ya Allah aku minta. Diambil sama dia. Bismillah katanya. Pakai kunci T dia. Nah kan kurang ajar yang begini kan. Nah makanya hati-hati, jangan sampai begitu. Oh dia punya STNK, ya STNK orang memang ketika di situ di jok gitu ya, punyalah. Nah begitu. Maka pastikan ini betul nggak milik dia, atau dia wakil, sang penjual ini wakil dari sang pemilik barang. Kalau tidak nanti dikhawatirkan itu milik orang lain yang dia tidak mengizinkan barangnya untuk dijual, karena ternyata memang dimaling begitu ya. Maka tidak sah jual belinya. Ya, pastikan itu, pastikan. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah sholat di masjid yang di hadapan kiblat masjid pas menghadap kuburan yang berjarak kurang lebih 5 meter, tapi kuburan tersebut di luar lahan masjid, namun hanya berbatas dinding masjid saja. Syukran barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika lahan masjid dengan lahan kuburan itu tidak satu wakaf, bukan lahan yang sama, lahan yang berbeda. Jadi lahan masjid sendiri, lahan pekuburan sendiri, itu sendiri, ya. Kemudian bahkan ini dibatasi dengan dinding masjid, ya, dinding masjid. Maka mudah-mudahan ini tidak mengapa. Tapi kalau sampai contohnya, ya, ini walaupun hal ini menyebabkan keraguan, dikhawatirkan, ya, ini satu. Karena contohnya akses untuk ke kuburan itu dari pintu masjid bisa. Yang dikhawatirkan seperti ini dianggap menyatu. Oleh karenanya sebaiknya, ya, pihak ketakmiran masjid atau badan kemakmuran masjid itu membangun pagar pemisah. Pagar pemisah. Atau setidaknya dibuat pemisah dengan jalan setapak. Tapi lebih bagus mungkin barangkali dia adalah jalan pagar pemisah. Demikian. Jadi dibuat pagar sendiri. Ya. Demikian. Ini untuk memisahkan. Ini lebih insya Allah lebih hati-hati. Demikian. Ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau memang terpisah lahannya antara lahan masjid dengan lahan kuburan itu memang terpisah. Ada yang mengatakan itu tidak mengapa, sudah terpisah. Ya. Tapi kalau ini ya ternyata nggak bisa dibedakan antara masjid dengan kuburan. Orang pun menganggap mungkin sama. Ya, maka memang hati-hatinya tidak sholat di situ terlebih dahulu, atau segera pihak ketakmiran masjid atau BKI masjid itu membuat ya pagar pemisahnya.
Setidaknya paling enggak jalan pemisah. Wallahu taala a'lam. Afwan barakallahu fik wa fik barakallah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah menggundulkan kepala bayi itu harus bersama dengan akikahnya? Ustaz, apakah kita belum mampu mengakikahkannya? Apakah boleh sebagai orang tua untuk menggundulkan terlebih dahulu? Syukran Ustaz, jazakallahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwasanya ya, menggundul kepala bayi dengan akikah itu adalah dua syariat yang berbeda. Dua sunnah yang berbeda. Tidak mesti disatukan. Ya. Tapi jika mampu, maka ketika melakukannya adalah masing-masing sama di hari yang sama, yaitu di hari yang ke-7. Akikah di hari yang ke-7, kemudian ya menggundul kepala bayi di hari yang ke-7, demikian. Seperti itu. Tapi sesungguhnya ini syariat yang berbeda. Bila akikah belum mampu, contohnya, maka ya sunnah untuk menggundul tetap berlaku, bahkan bersedekah dengan berat ya rambut si bayi tersebut. Bila lapang maka nanti gram-gramannya itu dengan emas, konversi infaknya. Kalau sempit maka bisa dengan perak. Yang dengan perak lah yang paling murah kali ya kan. Berapa sekarang? 12.000 per gram. Murah kali ya, Masya Allah. Per gram 12.000. Seberat-beratnya kalau cukuran kepala rambut bayi itu kalau ditimbang paling 5 gram, ya kan? Paling berat itu 5 gram. Oke lah 10 gram. Kalikan 10 12.000. 120, kan murah kan? Nah gitu. Sunnahnya disesuaikan dengan kelapangan dan ya kemampuan. Begitu dia. Jadi kalau lapang ya emas. Yang penting jangan Mas Joko yang diinfakkan, payah nanti. Ya. Kalau sempit ya udah perak konversinya gitu ya. Demikian. Jadi silakan dilakukan ya hal tersebut tanpa harus ya ditiadakan semuanya. Ya, yang bisa ketika itu yang mudah lakukan. Menggundul silahkan. Menggundul saja Ustaz, untuk infak belum bisa, enggak masalah. Ya. Ada sunnah yang lain khitan, ada sunnah yang lain tahnik. Nah, tahnik itu. Ya. Itu memberikan lumatan kurma di mulut bayi. Demikian, ya. Baik, ini adalah sunnah-sunnah yang berbeda, namun bisa dikerjakan di satu waktu yang sama, yaitu di hari ke-7. Namun bila salah satu tak mampu, maka bisa dilakukan yang lainnya, tanpa harus bersamaan. Ya, bukan berarti kalau satu tidak bisa, bukan lantas yang lain tak dilakukan, begitu. Ya. Tapi janganlah pula, ya kan, gundul enggak, terus infak, ya kan, itu gimana caranya? Gimana caranya mau infak itu kan gundulnya enggak, itu beratnya mau gimana mau tahunya kan gitu. Wallahu taala alam. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan? Bismillah, mau nanya Ustadz, doa-doa untuk ruqyah apa saja ayat-ayatnya?
Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, di antaranya adalah gangguan-gangguan syaitan, gangguan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwasanya seluruh ayat Al-Qur'an itu adalah ruqyah. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah berfirman yang artinya, dan senantiasa kami turunkan dari Al-Quran apa saja yang dia sebagai kesembuhan. Jadi Al-Quran itu semuanya itu sebagai kesembuhan. Syifa kata Allah, kesembuhan. Baik itu untuk orang muslim maupun orang kafir. Karena nggak disebutkan ini khusus orang muslim, enggak. Orang mukmin enggak. Baru penggalan berikutnya warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Nah, ini baru dia orang beriman kalau rahmat. Tapi kalau kesembuhan enggak. Kesembuhan itu bisa untuk orang kafir. Buktinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu pernah membacakan surah Al-Fatihah kepada tokoh atau ketua dari satu kabilah yang dia kafir. Sembuh, dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Demikian, ya. Jadi semua ayat Al-Qur'an ya itu adalah kesembuhan, sekaligus rahmat bagi orang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasar, dan Al-Qur'an itu tidak menambahkan kepada makhluk yang zalim kecuali kerugian. Ini bisa dipahami ya, termasuk diantaranya adalah bagi setan-setan yang merasuk, setan jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia yang dia zalim, maka ini bisa dijadikan dalil untuk apa? Untuk dibacakan terus. Jadi Al-Quran tetap dibacakan, terus dibacakan sampai nanti setannya pergi. Karena tidaklah hal itu menambahkan kepada makhluk zalim kecuali kerugian. Jadi baca terus, bukan diajak ngobrol. Setan begitu dia dibacakan ya pada tubuh orang yang kerasukan gitu, dibacakan beberapa ayat, diajak ngobrol, senang kali lah dia. Kenapa? Pose, begitu ya. Pose, tahu? Pose. Istirahat dia. Caranya nggak begitu. Lanjut baca terus dia, nggak usah berhenti. Sampai nanti dia mengalami kerugian, pilihannya dua: bertahan di tubuh tersebut tapi mati, luka parah, pokoknya dia rugi, ya, atau dia keluar segera. Nah gitu. Maka keliru itu orang sampai ngajak ngobrol gitu, itu ngajak dia istirahat dulu ya gitu. Disuruh keluar nggak mau kan, itu udah tolong terus diajak ngobrol gitu. Itu istirahat namanya, istirahat dulu ya gitu ya. Demikian. Jadi terus bacakan. Semua Al-Qur'an itu adalah ruqyah. Tapi adakah ya ayat dan surat khusus untuk ruqyah? Ada. Al-Fatihah itu bahkan disebut dengan surat ruqyah. Al-Fatihah. Dalilnya tadi hadis riwayat Bukhari ya tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang membacakan surah Al-Fatihah. Ya. Begitu juga surah Al-Baqarah itu dibacakan untuk bisa ngusir setan jin. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Lihat, bisa ngusir setan dia. Untuk ruqyah bisa surah Al-Baqarah. Khususnya lagi adalah satu ayat yang paling panjang di dalam surah Al-Baqarah. Apa itu? Ayat kursi. Ya, ayat kursi dibacakan, bukan ditempelin. Nanti ketempelan orangnya. Ya. Dan nggak perlu bacanya sambil duduk di atas kursi, nggak perlu. Cukup baca ayat kursi, itu bisa juga, ya.
dan seterusnya. Surah jin juga boleh dan yang lainnya boleh, ya. Tapi insya Allah kalau contohnya mau ngerukyah, contohnya begitu ngerukyah badan, ngerukyah rumah, udah baca saja mulai dari Al-Quran itu mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, udah insya Allah. Kalau pengalaman pribadi di ayat ke-100 pergi setannya, pengalaman pribadi, tapi nggak berhenti. Jangan pose, kalau pose dia tarik nafas lagi dia, cocok katanya kan gitu. Lanjut terus, jerit-jerit mau gimana dia kondisinya, sudah urusan dia itu. Rasain ngapain pula dia nempelin orang begitu kan gitu ya. Lanjutkan terus. Di ayat ke-100 udah berhenti dia. Udah keluar dia, nggak sanggup dia. Nah, saya yakin kalau seseorang itu semakin kuat tauhidnya, semakin kuat ikhlasnya, semakin tinggi ta'alluqnya, ketergantungannya kepada Allah, itu mungkin baca bismillah saja, ta'awud sama bismillah aja udah mungkin keluar itu si setannya tadi. Ya. Ini karena kita banyak kali dosanya mungkin ya. Soalnya waktu itu juga ya, kasusnya waktu saya tadi ayat yang ke-100 baru keluar, masalahnya perempuan itu pula kan terganggu kita jadinya. Terganggu. Yang minta perempuan, bukannya jelek, cantik pula yang minta. Aduh, terganggu kita jadinya. Nah, udah gitu minta pula mau dirukyah di satu ruangan, nggak bisa, pisah ruangan, nggak sanggup saya nanti, gitu. Jangan-jangan ayat ke-1000 pun nggak akan keluar nanti dia, karena terganggu kita. Nah, kalau sempat nanti dia pas kita rukyah sengaja diangkat roknya, mak bingung kita ya kan, mak. Jangankan hafalan kita hilang, buyar tadi semua tuh. Kan repot itu begitu kan. Baik, oleh karenanya ya merukyah itu nggak harus menyentuh, ya. Rukyah itu nggak harus menyentuh. Kalau ini kerasukan, ya. Jadi rukyah nggak harus menyentuh. Ada orang harus nyentuh, wah enak kali kan, cocok kali pas perempuan pula, cantik, itu kan. Yang disentuh di tempat-tempat yang empuk pula, aduh gawat itu. Nah, sama aja pakai sarung tangan. Ya kalau contohnya lah, pakai sarung tangan, tapi yang disentuh dada, gimana kok? Perempuan tapi, atau kemaluannya, pakai sarung tangan, bener nggak gitu? Kan nggak benar yang seperti itu. Jadi bukan begitu, nggak harus menyentuh dia. Saya buktikan, saya nggak sentuh, bahkan saya nggak tengok. Ayat ke-100 baru keluar jinnya. Nah gitu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Di hari ke-7. Kalau bisa ya di hari ke-7, hari 14, 21 gitu dia. Ya. Demikian. Kalaupun lebih ya apa boleh buat lah ya kan. Enggak, sebenarnya boleh karena kan sunat hukumnya. Cuma mungkin pahalanya berbeda gitu loh. Bisa jadi pun nggak berpahala. Kenapa? Udah lewat waktunya. Bisa jadi ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Afan yang bertanya, apakah makan daging panggang, ayam bakar, sate bakar ya, membatalkan wudhu? Jazakumullahu khairah. Bismillah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Wa anta fajazakallahu khairan wa fik barakallah. Pendapat yang kuat dan yang benar insyaallah ta'ala, makan makanan
yang kena api itu tidak batal wudu, tapi hanya dianjurkan berwudu. Memang ada hadis yang insya Allah sahih, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tawaddau ya mimma massatin naru. Berwudulah dari apa saja yang tersentuh oleh api. Berwudulah. Nah, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini perintah sunnat, bukan perintah wajib. Kenapa? Karena dalam satu hadis, kalau nggak salah hadis Abu Rafi atau hadis yang lain, pokoknya hadis yang sahih, Nabi SAW itu dikabarkan pernah ya ketika sedang mengiris makanan dan makan, iris makanan, yaitu katifnya syah, katifus syah, yaitu ininya apa namanya ini, pundaknya kambing. Jadi Rasulullah mengiris, kemudian beliau makan, diiris makan. Ketika makan, beliau mendengarkan kumandang azan. Lalu beliau letakkan makanan dan pisau yang untuk mengiris tersebut. Lalu beliau beranjak menuju sholat, disebutkan wala yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Menunjukkan tadi beliau sudah berwudu. Lalu dengar azan, beliau langsung sholat, tidak berwudu. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya tidak batal wudu. Paham ya? Karena makan daging. Ya modelnya masak daging kambing dulu ya dengan api gitu loh ya. Bahkan zaman sekarang juga begitu. Ini menunjukkan tidak batal wudu. Hadis yang tadi tawaddau mimma masatin nar, ya. Berwudulah dari apa saja yang tersentuh oleh api, ini maksudnya adalah anjuran untuk berwudu, bukan kewajiban. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar topik. Apa hukumnya jika tidak menikah karena tidak mau membuat aib orang tua terbongkar ke orang lain? Karena perempuan ini adalah anak pertama hasil hubungan zina orang tuanya. Dia malu jika memberitahu ke calon pasangannya nanti. Terima kasih. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta menjauhkan kita semuanya dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Termasuk adalah keburukan menjauhi sunnah Nabi SAW. Tidak menikah itu termasuk apa? Menjauhi sunnah Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW itu pernah menegur 3 orang sahabat Nabi yang salah satunya itu komitmen nggak mau nikah. Maka Nabi mengatakan, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang benci dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Maka menikah. Adapun masalah orang tua yang berzina itu urusan orang tua. Semoga mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah, amin, ya. Adapun anak gadis tadi, walaupun dia itu ya hasil zina, tapi enggak ada dosa bagi dia. Hanya saja ya dia tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, bapaknya, orang tuanya itu. Lalu siapa yang menikahkannya? Karena dia nggak punya wali, karena terputus walinya dengan ayahnya, sehingga siapapun yang lahir dari ibunya tersebut nggak bisa jadi wali baginya. Jangankan abang biologisnya, ya, yang lahir setelah itu, walaupun itu anak dari ayah biologisnya, ayah biologis itu nggak bisa nikahkan. Terus bagaimana dengan seperti ini? Ada sabda Nabi yang bunyi begini. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya, fasultanu waliyyu man la waliyya lahu. Penguasa, pemimpin itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Dalam hal ini adalah petugas KUA. Karena penguasa mendelegasikan urusan nikah dengan pihak KUA. Udah nikah, yang nikahkan pihak KUA. Ustadz, nanti
ketahuan, nggak perlu cerita, karena aib memang nggak boleh diceritakan. Kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang mujahirin, yaitu orang yang menampakkan, menyatakan, membongkar aibnya, dosa-dosanya. Nggak boleh memang. Jadi nggak usah cerita. Itu aib Ustaz nggak diceritakan, nggak apa-apa, dan nggak boleh memang cerita. Apa masalahnya? Terus gimana nanti? Nah, caranya ada trik. Ketahuilah, setiap masalah Islam itu ada solusi. Ya, makanya belajar Islam. Gimana caranya? Caranya adalah pihak ayah biologisnya itu mintakan kepada KUA untuk mewakilinya menikahkannya. Gitu caranya. Nanti pihak KUA curiga. Ya kan ya nggak usah buka lah gitu kan. Bilang aja, Pak, tolong Pak ya. Bapak yang nikahkan anak saya ini. Gitu. Loh, Bapak kan bisa. Tolonglah Pak. Saya dalam kondisi seperti ini tak mampu menikahkannya. Betul nggak? Dalam bayangan dia. Udahlah Pak, tolonglah Pak. Gitu. Saya tidak mampu untuk menikahkannya. Bukan tak bisa, tak mampu. Kalau pun dipaksain nggak mampu juga. Kenapa? Nggak sah. Karena bukan dia walinya. Kan gitu. Tolonglah Pak. Gitu. Kalau seandainya butuh pun ditambah biaya, saya tambah biaya nggak apa-apa. Kan nggak mau cerita. Pak, aku ini bukan bapak dia, jangan gitu pula, paham nggak? Nggak usah begitu ngomongnya. Tapi bilang ya, tolong Pak, saya mohon izin ya untuk bapak yang menikahkan, begitu. Mewakili saya, udah gitu aja. Nanti pun kalau bahasanya saya mewakili, udah itu ya pokoknya dia nikahkan gitu aja. Wali dari KUA tadi, wali hakim. Sudah selesai. Ya. Demikian. Gitu caranya. Ya. Nggak perlu cerita. Apalagi ke calon pasangan. Nggak ada hubungannya sama dia. Dan nggak akan pengaruh. Yang penting adalah yang menikahkannya wali hakim. Dah, itu saja. Ya. Nggak usah cerita. Nggak usah cerita sama siapa? Sama calon pasangannya. Nggak usah cerita sama siapa lagi? Sama besan, atau nggak usah cerita. Jangan gitu sama wali hakim yang dia mungkin akan curiga, kenapa ini kok harus saya nikahkan, kan gitu kan, karena potensi dia gitu. Kan nggak salah juga Pak, bilang gitu. Ya, saya kalau kayak gini nggak pandai cakap saya, nah, gitu. Udah gitu aja. Saya khawatir nanti terganggu keabsahannya Pak, Bapak sajalah. Yang penting kan saya ada di situ, nah, gitu. Kan saya sudah setujui, nah, gitu. Udah paksa. Ya kami siap untuk menambah biaya kalau seandainya Bapak butuh ditambah biaya, kan gitu. Udah gitu aja. Masa nengok duit nggak mau Bapak itu? Nengok duit masa nggak mau kan? Nengoknya aja gitu maksudnya. Nah begitu caranya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Gak usah cerita aib, gak usah bongkar aib. Wallahu a'lam. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, karena sudah larut malam. Semoga Allah berikan kebahagiaan dan kebaikan serta perlindungan dari segala keburukan kepada kita ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.